Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 21 Agustus 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kepahitan dalam Keluarga. Kepahitan dalam keluarga. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-23. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, tatkala kehidupan kami melewati masa-masa yang pahit, maka akan menjadi sebuah perjalanan tetap dalam kondisi pahit, atau kami mengubahnya menjadi sebuah kemanisan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kepahitan di dalam keluarga. Sahabat perjalanan, kalau kita berbicara tentang pahit, apakah kepahitan itu sesuatu yang buruk atau sesungguhnya memberikan dampak yang baik untuk kita semua? Kepahitan kalau kita jabarkan adalah sebuah pengalaman yang kita tidak sukai, yang kita tidak harapkan, yang tidak pernah direncanakan, dan terjadi di masa lalu atau sampai sekarang masih berlanjut, dan itu menyakitkan. Itu menghambat proses perjalanan kehidupan kita yang sedang saat ini dilakukan dan juga perjalanan ke depannya. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, Kisah Rasul 8 ayat ke-23, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Sahabat perjalanan, kepahitan diidentikan, disejajarkan, disandingkan, dihubungkan dengan yang namanya itu kejahatan. Kalau kita belajar, sebab yang kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan, maka pahit di sini adalah sesuatu yang negatif karena dikaitkan dengan kejahatan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang sebuah proses perjalanan hidup manusia, pada awalnya orang yang mengalami kepahitan hidup itu adalah korban. Sehingga tatkala pahit berhenti di dalam kehidupan kita, kemudian pahit itu kita olah dengan cara yang salah, maka itu akan menjadi kejahatan. Sahabat perjalanan, saya ulangi dan garis bawahi kembali kalimat ini. Jika kepahitan yang kita alami tidak diproses dengan benar, maka itu akan berubah menjadi kejahatan. Banyak sekali orang-orang yang di masa kecilnya mengalami berbagai macam tekanan penganiayaan, mengalami ketidakadilan, mengalami kesewenang-wenangan, mengalami pelecehan nama baik, termasuk juga pelecehan seksual, pelecehan kesukuan, pelecehan latar belakang keluarga. Tatkala diolah tidak baik menjadi kepahitan dan kepahitan berubah menjadi kejahatan. Pada saat kita bertumbuh menjadi dewasa dan kemudian menjalani kehidupan di masa-masa perjalanan hidup saat ini dan yang akan datang, maka itu menjadi sebuah film yang terulang kembali. Sama dengan fotokopi yang terulang kembali, yang tadinya kita adalah korban, kemudian menjadi pelaku. Kita melihat mereka-mereka yang masa kecilnya adalah korban daripada pelecehan seksual. Pada masa dewasanya, dia menjadi pelakunya sendiri. Orang-orang yang menjadi tidak adil dalam kehidupan, karena di masa lalunya dia mengalami perlakuan tidak adil. Orang-orang yang menekan orang lain, pada masa lalunya dia punya pengalaman yang sama. Mengapa demikian, sahabat seperjalanan? Karena kepahitan diolah secara tidak baik, dan kepahitan itu berubah menjadi kejahatan. Kalau kita belajar tentang pahit dan kaitannya dalam ayat ini, yaitu tentang empedu. Empedu itu punya manfaat yang luar biasa. Cairan yang bersifat basah, yang pahit, berwarna hijau kekuningan, mengandung pigmen bilirubin dan urobilin yang disekresikan oleh hepatitis hati. Cairan ini berperan penting dalam proses pencernaan makanan dan sekresi. Cairan empedu diproduksi oleh organ hati untuk mencerna lemak di usus besar. dan juga fungsinya untuk pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh.
Sahabat seperjalanan, uraian tentang yang pahit empedu ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita bicara tentang lemak dibersihkan oleh sabun cuci, maka lemak itu diurai di dalam tubuh oleh cairan empedu yang ada di usus besar. Dengan demikian, sebuah pengalaman pahit sewaktu diproses dengan baik, maka itu akan menjadi kebaikan untuk kita, sama dengan fungsi empedu yang cairannya pahit. Itu berubah bukan menjadi kejahatan, namun menjadi kebaikan. Orang-orang yang mengalami kepahitan lalu membawa kepahitan itu ke dalam Tuhan, ke dalam sujud dan doanya kepada Tuhan. Aku sudah mengalami semuanya ini. Lalu kemudian mengalami pemulihan di dalam kasih setia Tuhan. Aku yang memulihkan engkau, aku yang mengembalikan engkau menjadi murni kembali, menjadi bersih kembali, menjadi bejana yang dibentuk oleh tangan Tuhan. Maka kepahitan itu membuat setiap diri kita masing-masing menjadi peduli orang-orang yang punya pengalaman yang sama dengan kita. Kitalah yang menjadi pembawa berkat buat mereka. Banyak konselor-konselor keluarga, mereka sekolah bidangnya karena pernah punya pengalaman yang kurang baik di masa lalu. Banyak mereka yang punya perhatian kepada orang-orang yang terpinggirkan, yang tersisihkan di dalam sosial, di masyarakat, dan dimanapun. Karena mereka pernah pengalaman yang sama. Namun suatu kepahitan itu dibawa kepada Tuhan. Terjadi pemulihan, mengampuni masa lalu, tidak mengingat kepahitan sebagai proses pembelajaran. Pernah punya pengalaman yang sedemikian luar biasa, sehingga empati kita, kepedulian kita, merasakan orang-orang yang berada di posisi yang sama, yang pernah kita alami juga. Kita tahu dengan jelas bagaimana proses pemulihan. Karena sahabat seperjalanan, orang yang mengubah kepahitan menjadi berkat itu, setelah dia mengalami kepahitan, dia mengalami sebuah perubahan, memproses kepahitan itu dengan benar. Namun tatkala kepahitan berhenti pada titik kepahitan saja, maka yang terjadi adalah itu menjadi sumber kejahatan-kejahatan yang dia lakukan di kemudian hari. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa pengalaman pahit yang engkau alami? Sikap apa, proses seperti apa yang akan diambil? Pilihan ada di tangan sahabat seperjalanan. Apakah engkau kemudian tetap berada di dalam kepahitan, dan kepahitan itu diproses menjadi tindakan kejahatan, atau kepahitan itu tidak oleh dirimu sendiri, bersama dengan Tuhan. Tuhan memulihkan engkau, Tuhan menyembuhkan engkau, Tuhan memberikan hati untuk mengampuni kepada orang-orang yang melukai kehidupanmu sepanjang kehidupanmu di masa lalu. Dan engkau diubah menjadi bejana di dalam tangan Allah untuk memberkati orang-orang yang punya pengalaman yang sama, khususnya di dalam keluarga. Biarlah keluargamu dipulihkan oleh Tuhan karena engkau memprosesnya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba mau berdoa buat kepahitan yang terjadi di dalam keluarga, kepahitan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami memproses bersama dengan Allah, dan kami tidak hidup dalam kepahitan yang membawa kepada kejahatan, namun kepahitan yang memulihkan dan membawa kami menjadi alat dan pembawa berkat untuk orang banyak. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah dan kesulitan, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, proses kepahitan sehingga engkau bisa menjadi pembawa berkat, bukan hidup dalam kepahitan yang membawa kejahatan, amin.